gitu ya. Sambil saya share screen ya. Share screen, saya share screen dulu. Ini bukan modul sebenarnya. Ini pun juga sebatas nanti buat gambaran aja, buat kita ngobrol bareng aja. Ngobrol bareng aja. Jadi bukan modul, tapi ya. Tapi sebelum ke sana, nanti karena ini temanya nih ya cerita procurement, saya sengaja pakai latar yang warna-warna jingga begini ya, warna-warna eh, apa ya, Warna sunrise. mau berantem ini kayaknya. Oh, Hah? Warna Warnanya pink mau apa? berantem. Warnanya mau berantem ini. Mau membakar ya. berantem, oh berantem. Warna-warna merah, orange, Hah? kuning itu kan warna-warna yang aura-aura hampir Panas. marah, hampir Iya panas panas. gitu kan, Panas. Mau ribut. Ini tinggal mau ribut. iya, jangan pisahin, jangan Kuning, dipisahin gitu. merah. Ini bisa. Biarin. Iya, jangan pisahin. Jangan pisahin. Malah dikasih panggung. Biarin panggung, yuk kasih panggung. Biar berantem sendiri. Oke. Sebentar. Nah, karena kita podcast, jadi kita coba ada aturan sedikit ya. Aturan sedikit. Yang pertama, kita nggak ada chat box. Ya, kalau mau curhat, nggak ada chat box. Kita maunya yang open mic gitu ya. Yang open mic, karena ini podcast nih teman-teman nih. Yuk, namanya podcast. Biasanya podcast itu kan dari awal itu kan memang cuman kayak siaran radio, hanya verbal aja ya. Terus kemudian udah ada YouTube, jadi akhirnya ada visualnya juga gitu. Jadi yuk open mic yuk, chat, silakan chat gitu kan, mau curhat di chat, tetapi ya nanti kalau dibacanya pas nanti kalau udah nggak ada yang open mic gitu ya. Yuk kalau bisa open cam, thank you Pak Perkasa Tanggang, selalu open cam ini Jatayuers yang konsisten open cam. Ya teman-teman yang mau open cam silakan. Dan di sini Jatayu, ASCI Jatayu ya sharing knowledge, sharing apapun itu ya, cerita-cerita mengenai memang untuk menambah wawasan kita. Gitu. ASCI Jatayu memang hadir karena ini sharing gitu. Kita mau berbagi, semangat berbagi, menambah manfaat, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya semuanya. Ya, jadi 4 ini, yuk kalau memang nggak ada kendala kuota internet, yuk open mic. Kalau mau curhat, ya open cam. Kalau memang mau curhat, open mic. Seperti itu. Nah, sebelum ke derita-deritanya, teman-teman mau saya awali dulu dengan ini. Nah, ini. Jadi ada yang namanya supply chain itu SCOR. SCOR adalah Supply Chain Operation Reference Model gitu ya. Jadi operasi-operasi dari si SCM ini, operation dari SCM ini itu apa aja? Ada 5. Kenali dulu ya teman-teman ya. Pertama plan. Plan itu kalau secara functional divisionnya itu ada PPIC, PPC, IPC gitu ya. Secara source itu procurement, purchasing, make, plan, manufaktur, operation, deliver, and return. Deliver itu logistik, return-nya adalah reverse logistik. Nah, kalau emang cakupan begini, ya tengah-tengahnya plan PPIC. Dia bisa ke procurement juga untuk memberikan rencana-rencana kedatangan kapan, kebutuhannya kapan, jumlahnya berapa, melalui PR. Ke manufaktur bisa melalui SPK atau melalui rencana produksi harian atau mingguan atau bulanan. Ke logistik, dia ada jadwal di mana kebutuhan para customer-customernya. Jadwal harus berangkat, kapan harus diterima, kapan dikirim, dan berapa yang dikirim. Apa-apa aja yang dikirim. Nah, sentralnya ada di PPIC atau di plan-nya. Nah, dari sini saya akan mengutip dari postingan-postingannya Pak Aje mengenai jargon-jargonnya PPIC, procurement, operation, dan logistik ya. Itu ini. Nah, ini saya sengaja cantumkan nih pemilik dari jargon-jargonnya ini, Pak Aceh. Ya, gitu. Jadi, dan jujur aja ini kena banget. Ini kena banget. Dan memang cocok, sesuai banget dengan kita para praktisi supply chain. Ya, PPIC, dah jelas jargonnya itu conductor of the orchestra.
Dia yang mengatur ritme dari ritmenya drum, ritmenya si pianis gitu kan, terus kemudian violin dan sebagainya semua diatur hingga menghasilkan nada atau melodi yang benar-benar indah gitu. Drum beatnya harus sama, tek 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 gitu ya. Walaupun drum beatnya beda, tetapi tetap menghasilkan melodi-melodi lagu yang enak didengar gitu. PPIC. Procurement itu punya dua gitu, Mission Impossible dan The Guardian of the Company. The Guardian of the Company. Mission Impossible-nya gimana? Nanti kita bicara. Karena ini termasuk deritanya juga ini. Guardian of the Company, ya, derita juga gitu ya. Ya udah ini. Jadi jargonnya nggak tahu nih Pak Aceh memang ngasih derita di jargonnya di procurement, ngasih tagline di procurement tuh derita semua ini dua-duanya gitu kan ya. Manufaktur, wah ini udah paling top of the topnya apa namanya kekuasaan ya, Complex Kingdom gitu. Jadi kalau udah sebagai GM Factory gitu, kalau udah ngomong A atau ngomong B, owner pun juga ngikutin gitu. Stop produksi 2 hari, owner udah nggak bisa ngapa-ngapain. Oh stop ya, ya stop. Gitu. Jadi Complex Kingdom itu udah positioningnya udah enak gitu kan ya. Kompleks karena banyak pengaturannya di situ. Di dalamnya banyak organisasi-organisasi yang memang harus diatur. Logistik, sang ujung tombak dan sasaran tembak. Yes, ini tuh cocok banget. Dibilang derita ya juga derita gitu kan. Jadi kalau ada yang 5 SCOR tadi, 4 ini kenapa 4 ya? Tadi kok 5 Pak? Ini 4 ya karena ada satu di sini ya, logistik. Logistik tadi ada 2 ya, ada reverse logistik sama yang logistiknya atau forward logistik, yaitu untuk delivernya dan untuk returnnya sama-sama di logistik. Dari 4 ini, kira-kira menurut teman-teman mana yang menderita? Ayo, open mic deh. Ayo, yang merasa PPIC menderita, ya udah open mic, Pak PPIC Pak. Ya, kita sebelum ke dalam itu ya ceritanya procurement ya, saya cuman sekedar yuk ngobrol yuk, namanya juga podcast ya ngobrol. Dari 4 ini, kira-kira saya bukan bilang yang paling ya, yang merasa menderita di posisi apa, di functional division apa? Yuk, open mic dong. Gak apa, ngobrol aja. Kita ngobrol, podcast kan, ngobrol. Ya, ada yang mau open mic? Halo. Pak Tanggang deh, yang open cam deh. Pak, ayo Pak. Pak Perkasa Tanggang. Open mic Pak. Kok keluar? Pak Perkasa, open mic dong Pak. Ya, gimana Pak? Nah, ayo Pak. Dari 4 ini yang kira-kira menderita yang mana Pak? Fungsi divisi yang menderita yang mana Pak? Ya kalau dari saya sih Pak, karena background-nya di warehouse ya mungkin ke logistik ya. Logistik. Ya karena kan background warehouse kalau misalnya Ya. procurement kan ini gitu Pak. Warehouse. Ya, karena udah logistik, Pak. tagline-nya udah jelas ya di sini ya. Sang ujung tombak dan sasaran tembak. Ini udah jelas. Iya. Ini cerita banget ya. Ayo deh, saya mau tunjuk yang itu deh, yang open cam deh. Pak Martin Manurung. Ya Pak, curhat Pak. Pak Martin Manurung. Ya, kalau menurut saya sih Pak, sama di logistik. Kenapa? Juga, artinya Logistik juga ya. Logistik juga ya. Ujung tombaknya gimana barang bisa sampai tepat karena waktu. captionnya tadi Pak Tama, jadi langsung ke situ. Yo, karena memang bekerjanya di situ ya. Iya Pak. Merasa menderita gitu ya Pak Martin ya. Pak. Lah ini beda lagi nih kalau saya nunjuk Kak Bevi nih. Ya itu baru procurement. Lah ini gimana Kak Bevi? Ayo curhat Pak Kak Bevi. Sharing sebelum kita masuk ke dalam. Ini sepertinya menderita semua sih, tapi kalau dari pengalaman saya di Indonesia itu yang saya lihat PPIC itu di tempat saya dulu paling menderita lah, dikejar-kejar karena kan perubahan schedule, terus
orderan. Jadi Oh. mereka yang paling mungkin menderita kita ngelihatnya, tapi mereka happy aja mungkin kan overtime-nya paling besar ya. Duit semua gitu ya. Tapi kalau yang di tempat sekarang ini saya lihatnya sih logistik sih yang paling dikejar-kejar untuk potensinya ya utamanya sih. Ya, Karena kita benar-benar. warehouse itu besar sekali dan orangnya terbatas. Jadi kalau yang saya lihat, kalau yang sekarang ini di tempat sekarang logistik yang saya lihatnya menderita. Ya. Apalagi kalau pas lagi cuaca panas gini kan, 50 derajat mereka pindahin barang-barang, Ya, benar. Jadi logistik ya. 3 orang logistik, saya mau menyapa yang mengaku procurement di sini. Pak Sabat. Pak atau Pak ya? Pak Sabat ya? Benar nggak sih? Pak Sabat ya? Ya Pak. Lah, Sebelah Pak suara Sabat saya. pasti ya dengar Pak. Pak Sabat pasti langsung nunjuk procurement gitu ya Pak Sabat ya. Jujur pribadi Menderita. saya masih awam sih. Ini kan saya masih pekerja pertama di sini. Kebetulan saya di tempat ini procurement. Menurut saya mungkin logistik itu lebih berat ya. Kalau dari saya pribadi sejauh sependek pengalaman saya 22 tahun. Iya. Iya, benar. Oke. Terus tadi siapa lagi tuh? Yang procurement tadi siapa ya? Mbak Nina yang lagi maskeran. Oh, Mbak Nina, ya Mbak Nina langsung ngakunya lagi maskeran ya. Soalnya kan dari Senin sampai Sabtu udah kerja sebagai procurement tuh udah menderita. Hari Minggu menderita. me time ya kan, maskeran, Me luluran. masker lumpur apa masker ketimun itu? Timun kayaknya. Supaya Pakai besok tim. siap tempur lagi ya kan. Siap tempur lagi. Iya, saya juga mau ini maskeran nih, cuman nyari maskernya nggak tahu di mana. Iya. Ya Mbak Nina. Siap Mbak Nina yuk. Mbak Nina. Oh, maskernya mungkin menutupin ini apa namanya supaya nggak boleh ngomong sih kalau maskeran itu Pak Haji. Kalau ngomong dikit nanti maskernya tuh retak gitu kan. gitu. Iya. Masker lumpur ya. Masker lumpur. Masker lumpur. Iya, masker lumpur. Iya. Kita tunjuk lagi Pak Sanjaya ya, Pak atau Ibu ya, Pak Bu Sanjaya. Oh, Bapak Sanjaya. Ya, halo, selamat malam, Pak. Malam Pak Sanjaya. Ya. Nah, jadi dari 4 pilihan yang sudah disampaikan, saya merasakan 2 nih, Pak, di procurement sama logistik saat ini. Oke. Gitu ya, Pak. Pak Sanjaya sendiri di procurement di industri apa, Pak Sanjaya? Saya di kelapa sawit, Pak, kebetulan saat ini. Kelapa sawit ya. Kelapa sawitnya yang di mana? Yang upstream atau yang di downstream? Saya untuk pegang di upstream, Pak. Oh, di Saat ini upstreamnya. untuk handling di pabrik kelapa sawit, terus warehouse di untuk estate juga, kebun, sama satunya lagi untuk central workshop. Berarti kalau di upstream itu di perkebunan ke CPO-nya ya? Iya, benar sekali, Pak. Betul ya? Oke. Ya wes, teman-teman, sesuai prediksi. Wah, ini bukan Deddy Corbuzier ya? Bukan ya? Dan memang benar ya? Ada 2 yang menderita. Mayoritas mengatakan purchasing atau procurement dan logistik ya. Bagian dia ada bilang, Pak saya PPIC menderita Pak. Tetapi pas gajian itu seneng Pak. Problem-nya banyak. Itu kata Kak Bevi begitu ya. Ya, kalau procurement itu mantengin laptop ya kan, ngelihat harga, makanya lulurannya pakai timun supaya matanya biar nggak kayak panda pakai timun gitu. Gitu ya. Gitu, oke. Jadi gini, nanti kita akan banyak diskusi ya. Jadi saya pingin nanti teman biar aktif aja karena ini podcast bukan webinar. Jadi apalagi masa ada ya webinar pelatihan judulnya Derita Procurement, kayaknya nggak ada. Itu ya, Derita PPIC jadiin pelatihan gitu kan. Nggak ada. Kita benar-benar kita podcast buat sharing biar tahu. Dan apa sih? Karena kita temanya procurement,
mungkin minggu depan kita bicara mengenai supply chain versus logistik. Itu nanti akan yang bawain Pak Aceh sendiri. Mungkin background-nya kenapa ada kita ngadain podcast supply chain versus logistik, karena masih banyak yang belum tahu bedanya apa, dan masih ada unik juga ya. Ada beberapa komunitas yang mengatakan, yang mengasih judulnya tuh supply chain, komunitas supply chain dan logistik. Nah, ini agak kita akan luruskan besok di minggu depan. Itu. Sekarang karena temanya procurement, jadi saya ambil cerita-cerita yang ada di procurement ya. Yang logistik nanti mungkin akan sedikit dikasih spoiler sama Pak Aceh minggu depan. Procurement kenapa bisa kita ambil ceritanya, karena ada dua nih ya teman-teman ya, Mission Impossible sama The Guardian of the Company. Ini apa? Yang pertama ya ini. Mission Impossible-nya ya ini. Kalau ini pakai bahasanya Pak Aje, apa Pak? Segitiga BCM kemustahilan. bagus ya, bagus cepat murah. Ya, segitiga kemustahilan gitu. Tapi pada dasarnya konsep itu sebenarnya konsep dari konsep dari KPI yang memang kita disasarkan untuk dalam satu organisasi, quality cost delivery, kan gitu ya. Quality cost delivery. Quality-nya ya tadi harus bagus di puncak tuh, harus bagus gitu. Delivery-nya harus cepat. Terus kemudian cost-nya tuh harus murah gitu. Cost-nya harus murah. Quality harus meningkat, makanya di atas. Delivery-nya harus cepat, kan? Pendek, waktunya pendek, ada di bawah. Cost-nya harus rendah, makanya cost-nya ada di bawah, C-nya di bawah. Nah, segitiga kemustahilan ini yang bahasa Pak Aceh ini sering diminta sama si user. Gitu ya. Minta pokoknya ini. Jadi kayak sekarang kan kayak mustahil banget ini nemuin yang benar-benar ketemu di kuadran-kuadran yang paling maksimal semua. Kualitinya bagus, delivery-nya rendah, cost-nya udah paling murah banget gitu kan. Nah, terus kemudian inilah yang membuat fondasi deritanya si procurement. Cikal bakal deritanya ada di sini. Mission Impossible ini. Ini cikal bakal yang pertama. Cikal bakal yang kedua ya kayak ini, The Guardian of the Company. Kenapa? Secara hitung-hitungan, secara jurnal keuangan, jurnal accounting, 70-80% itu dibelanjakan keuangan perusahaan itu dibelanjakan oleh procurement. Sisanya Pak 20%. 20% itu biasanya masuknya ke payroll dan kompensasi benefit yang dikeluarkan oleh HR. Udah 70% itu dibelanjakan oleh procurement. Jadi ini penjaga banget. Penjaga. Jadi benar-benar difilter banget apa yang mau dia belanjakan, difilter, adanya budget dan sebagainya. Dua inilah yang menjadi akar di mana penderitaan seorang procurement ini bermula. Mulanya dari sini. Dari sinilah, akar inilah nanti menjadi ranting-ranting yang panjang, menjadi banyak cerita-cerita kecil yang ternyata kalau di root cause analysis, ini dua ini nih sumbernya di sini nih. Jargonnya Pak Aje, nih, tagline yang di-create sama Pak Aje ya begini ini. Guardian of the Company, 70-80% dijaga. Dan sama ya ini, segitiga kemustahilan, Mission Impossible. Gitu. Jadi, ini yang saya dapat. Jadi akhirnya seorang procurement ini dipaksa, tanda kutip ya, dipaksa. Satu, harus ngerti kemampuan user. Karena semua PR itu semua ngumpulnya tuh di procurement. Ngumpulnya di procurement. Procurement kalau secara organisasi, kalau di tempat saya nggak terlalu kompleks, tetapi cukup dibagi menjadi tiga organisasi di dalam procurement. Yang pertama itu buyer atau purchasing, kemudian yang kedua adalah vendor management, yang ketiga adalah impor management. Ada tiga. Karena memang tempat saya memang aktivitas impornya cukup banyak, jadi harus khusus, nggak bisa masuk ke dalam organisasi buyer ataupun vendor management. Lalu tugasnya apa? Buyer ini atau purchasing ini ngumpul semua PR itu ngumpul semua. Bayangin. PR yang inventory, PR yang non-inventory,
sama PR-PR yang jasa. Jasa maksudnya ke non-inventory ya, anggapnya seperti itu. Oke, sebelum ke sana, inventory sama non-inventory bedanya apa sih? Inventory itu adalah barang-barang yang memang nanti itu menjadi finish good yang dimau oleh customer atau yang tercantum dalam bill of material. Barang-barang, raw material, submaterial, apapun itu yang menyusun menjadi finish good dan itu yang dimau oleh customer atau yang dibeli oleh customer itu adalah barang-barang inventory. Kalau non-inventory selain itu, misal apa? Sarung tangan, mesin, spare part, terus kemudian seragam, sepatu, terus aset, tanah, ya, bangunan, lainnya, selain lainnya. Palet, Pak. Palet kalau emang palet itu dibeli oleh customer, masuknya ke inventory. Tapi kalau tidak dibeli menjadi returnable packaging, itu berarti menjadi non-inventory. Lah, semuanya terpusat ke purchasing, pembelian itu. PR, purchase requisition, atau permintaan pembelian itu semuanya terpusat. Yang bikin user menyerahkannya kepada si purchasing. Purchasing lah yang akan mengelola itu. Dung, 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 dung. Oh ini dibeli, oke ini harganya berapa, masuk budget atau enggak, requirement-nya bagaimana, cocok atau enggak. Kalau yang inventory reguler, enak. Beli raw material, biji plastik, dan usernya cuma satu, PPIC, atau inventory manajemennya, atau inventory controlnya. Ngeluarin setelah analisa MRP dapat, keluar yang namanya dokumen PR, PR itu kasih ke purchasing, dan itu usernya cuma satu, yaitu PPIC. Kalau yang inventory, karena reguler, dipakai oleh produksi, digunakan untuk menyusun sebagai finish good. Itu PPIC, enak tuh, cuma satu usernya kan, terima, pasti usernya cuma satu. Requirement-nya udah jelas, yang dibeli selalu itu aja. Udah requirement-nya jelas, suppliernya itu aja, paling cuma pembagian rasio supply-nya aja. Nah, itu juga yang ngatur purchasing nih. Oh, yang kesini sudah, kemudian yang kesini. Oh, ini butuhnya banyak, kasih yang kualitasnya bagus dan harganya agak-agak miring. Kasih yang delivery-nya minta agak cepat. Akan ke situ tuh. Udah tahu polanya PPI seperti. Tapi kalau yang non-inventory, ini yang problem. Beli truk, wah, sewa, ekspedisi, semua ke purchasing juga PR-PR-nya. Cari dulu suppliernya, cari dulu vendornya, negosiasi, quotation, kalau maintenance minta, cek dulu requirement spesifikasinya. Sampai dengan si purchasing ini atau procurement ini sampai paham proses. Serius teman-teman, kalau dia seorang procurement sejati, keterpaksaan itu menjadi skill yang luar biasa bagi si procurement. Apa? Dia paham proses internal dan eksternal vendor. Kalau memang orang procurement itu memang tahu bahwa jeli bahwa, oh biasanya mesin ini itu speknya begini, kok lu beli yang begini ya? Kenapa? Oh iya, kita mau coba yang agak downgrade sedikit supaya budget cost center kami agak turun. Oh oke. Jadi tahu dia tahu dipaksa seperti itu ya non inventory terutama mengerti kemauan usernya, speknya harus jelas dan sebagainya. Ini dibilang derita tetapi ada kebaikan di dalamnya gitu, ada kebaikan di dalamnya. Procurement kalau dibilang itu benar-benar kompleks orang yang benar-benar bisa kayak ya nanti terakhir nih kamus berjalan. Karena dia tahu. Bahkan jangan-jangan nggak cuma yang inventory ya, yang non-inventory dia tuh tahu bahwa kalau beli ini pasti dipasangnya ke mesin ini. Kalau beli ini dipasangnya ke mesin ini. Mesin ini nggak cocok nih sama spare part yang begini. Dia sampai paham. Procurement sampai paham. Detail banget. Karena kan dia nikmatin tuh keterpaksaan itu. Dia nikmatin. Jadinya ketika kamus berjalan, sumber vendor, sumber database vendor, nggak cuman yang dipakai oleh perusahaan. Kadang-kadang catering employee catering beli kaos pun juga ke purchasing.
Dia yang tahu informasi bahwa harus beli di mana, vendor yang mana, dia tahu. Bahkan sampai ada ibu-ibu gitu kan di tempat saya terutama ada itu mau beli wajan apa teflon itu nanya ke purchasing saya belinya di mana ya, harganya berapa, yang kualitasnya bagus harganya murah di mana, harganya di mana belinya, sampai segitunya teman-teman. Saking tim saya purchasing itu, buyer saya itu sampai punya katalog vendor yang begitu banyaknya gitu. Jadi kalau ketemu beli ini di mana ya? Oh, di sini. Kartu nama di mana belinya yang bagus? Kalau yang mau cetakannya bagus, agak tapi apa namanya warnanya agak kurang itu ya. Color tone-nya begini ya, itu ke sini. Tapi kalau lu ngejar color tone-nya bagus, itu ke sini. Harganya agak mahal dikit. Tetapi lama. Wah, dia sampai udah begitu. Mau beli packaging, mau nyablon, mau beli. Oh, itu udah kamus berjalan. Keterpaksaan itulah yang membuat dia akhirnya seperti itu. Kita ngeliatnya sekarang ya. Yang awal-awal mungkin dia ini apa lagi, nyari vendornya bagaimana dan sebagainya. Telepon sini, nyari ini, gabung ke grup WhatsApp ini untuk biar tahu bahwa ini kumpulan para ekspedisi, grup WhatsApp ini kumpulan para emak-emak yang tahu segala ATK dan rumah tangga perusahaan gitu kan, kayak ya Kanebo, Tiring. Secara alur dalam bisnis perusahaan di procurement ada dua, centralized sama decentralized. Kalau centralized, semua inventory maupun non-inventory semuanya dibelanjakan oleh procurement. Jadi PR-nya semua tersentralize ke procurement. Tapi kalau decentralized itu biasanya non-inventory itu masuknya ke GA. Semua PR disubmitnya ke GA yang non-inventory. Yang inventory, jadi purchasing-nya ngapain Pak? Purchasing-nya hanya ngurusin yang inventory saja. Yang bagusnya yang mana? Silakan. Nggak ada yang bagus, nggak ada yang apa namanya, itu tergantung dari bisnisnya perusahaan masing-masing. Tapi kalau dari saya sendiri, yang ideal, bukan bagus ya, yang ideal adalah centralized. Seperti itu. Karena terpusat pengelolaan keuangan perusahaan terpusat di satu. Orang mau audit, cuman titiknya ada di procurement. Itu juga derita. Kalau di audit, sasaran utama adalah procurement. Seperti itu. Jago negosiasi, dipaksa jago negosiasi ini. Dipaksa juga. Orang yang awalnya introvert, masuk procurement, akhirnya turun jadi buyer atau purchasing, harus nego, mau nggak mau harus merubah habitnya dia seorang introvert menjadi extrovert yang bisa engage, approach, pitching ke supplier atau vendor, ngobrol dan sebagainya. Jadi udah kayak sales, tetapi salesnya di upstream gitu. Sales upstream. Kalau sales kan biasanya wah. Lah kalau misalkan sales itu kan biasanya di downstream ya, di marketing gitu ya. Tapi ini sales upstream, purchasing gitu. Terus kemudian yang dipaksa lagi adalah integrity is number one. Procurement, purchasing. Gitu. Di mana-mana seladang basah. Basah itu bisa basahnya cuma kecipratan, basahnya cuma pecek-pecekan, atau sampai kecelup tenggelam bisa. Fraud, duit. Bisa. Ini yang dipaksa. Harus nomor satu, harus. Karena apa? Yaitu, diperiksa semua. Oke. Maka dari itu biasanya ini Pak Aji yang paling tahu. Pak Aji kan mantan accounting, finance. Kalau purchasing mengeluarkan payment request, permintaan pembayaran, tanya Pak Aji, dokumennya apa aja? Harus lengkap. PO, quotation, invoice, terus kemudian faktur pajak, semua. Nggak ada quotation, ada PO, delete. Ini dari mana nih? Nggak ada quotation, langsung ada PO. PO nggak lengkap tanda tangannya, nggak bisa dibayar.
nggak ada invoice, nggak apa lagi. Quotation-nya nggak jelas, tanda tangannya cuma dari supplier doang, nggak ada approval dari kita, nggak dibayar. Ini ngeri. Pas pada saat PR, hati-hati. Purchasing kadang-kadang menjadi beban untuk filtering pertama kali mengenai budget. Dia memfilter bahwa budget untuk cost center di warehouse berapa. Oh, warehouse selama sebulan dikasih budget 1 miliar. Sudah dibelanjakan sekian. Oke, filter pertama. Baru setelah itu adalah di accounting. Seperti itu. Dipaksa. Itulah derita-derita dari procurement. Nikmati prosesnya. Karena kan menjadi, procurement mau ditarik menjadi PPIC bisa. Karena dia tahu bahwa sampai ritme dari fast moving, slow moving, dia tahu. Barang ini fast moving, barang ini slow moving, barang ini bahkan sampai jadi pengingatnya PPIC. Lu kenapa nggak beli ini? Biasanya lu keluar PR segini. Gitu. Kalau PR-nya misalkan PR sebulan sekali ya. PR kalau mau segini, oh iya karena begini. Oh ya oke. Kalau PR-nya bisa munculnya tiap hari, lu biasanya seminggu sekali lu keluar PR material ini. Pengingat gitu. Dia sampai tahu tuh siklus-siklus kayak begitu tuh. Dihafalin nama dia. Yang non-inventory, hafalnya adalah vendornya. Beli ini, oke, requirement-nya kayak gimana? Kalau requirement-nya begini, berarti ke vendor ini. Kalau requirement-nya begini, ke vendor ini. Oh, udah ada, dia tuh udah ada. Memorinya tuh udah kecabang kemana-mana itu. Kamusnya tuh udah di sini semua. Lah, ditarik ke finance accounting, tahu. Setidaknya mengerti. Gitu. Cuman dikasih lagi ilmu, bisa. Karena apa? Dia ngatur budget juga. Budgetnya sekian. Oke, kontrolnya begini. Oh, invoice tuh begini, dan sebagainya. Disenggol dikit, bisa. Masuk ke GA, apalagi. Ngurusin rumah tangga, ATK, semua rumah tangga di perusahaan. Jadi, procurement itu multi-skill dan more complex skill. Negosiasi. Sampai ke eksternal sama internal. Internalnya kemana negosiasinya? Ke user. Kayak Mas Nurat tadi bilang, aku Pak sering dengan procurement Pak. Ya, pasti dinego sama procurement. Bisa nggak? Ini requirement lu terlalu tinggi. Turun dikit dong segini. Segini gitu. Negosiasi, apalagi ke supplier, negosiasi, pitching, approach, engage semuanya. Makanya ada vendor management. Gitu. Nah, ini semua adalah nikmatnya menjadi procurement. Nah, sesuai prediksi saya cuma 30 menit saja buat mancing, sisanya kita diskusi dan curhat. Namanya juga podcast. Gitu ya. Yuk, monggo. Silakan. Atau mau nambahin nih yang DLL nih dan lain-lain nih? Atau DLL-nya ada kepanjangan ya? Tritalu. Oke, saya stop share deh. Nah, yuk kita ngobrol yuk. 29 orang. Saya tadi yang open camp Pak Tanggang udah saya tembak, Kak Bevi udah. Nah, ini ada Pak Rian nih. Seorang procurement juga. Tunggu ada yang angkat tangan. Kak Bevi, monggo. Kepencet kayaknya, tapi udah terlanjur lah. Halo. Ya, Mau Kak Bevi. menambahkan sedikit aja, Coach. Itu kan awalnya tuh kerja di engineering maintenance ya. Kerja di engineering maintenance itu kadang lihat procurement itu enak banget ini mereka kerja di kantor aja, lemburan banyak, kita di lapangan kepanasan. Ternyata sekarang kerjanya di procurement, jadi ngerasain gimana kerja di procurement.
Tapi karena di maintenance pengalaman, jadi begitu di procurement ada bekal lah. Jadi seperti tadi yang pertama tadi bilang, kita bisa challenge ke user buat spesifikasi barang atau scope pekerjaan. Yap. Ditambah lagi kita bisa belajar finance. Makanya saya ngambil MBA untuk fokus di finance karena emang itu bermanfaat. Dan tapi pertama kali saya procurement sih cukup, saya sebenarnya kan nggak mungkin introvert juga kali ya, karena saya kalau kebanyakan ngomong atau ketemu orang tuh saya cepet capek. Makanya mungkin nggak apa, kayaknya energinya terkuras gitu kalau ketemu orang tuh kayak. Jadi mesti terlatih terus, dipaksa. Betul. Dan pertama kali saya procurement tuh untuk hal teknis spek mungkin saya bisa tahu, tapi begitu ngelihat terms condition itu kan saya baca itu, cukup stres juga. Saya sering habis dari kerja itu perasaan sampai kayak muntah, terus darah tinggi, blood pressure naik. Karena kan kita kan biasa di teknikal nggak paham hal-hal yang kayak legal. Iya, benar. Dan itu ya kadang karena kita hal-hal di teknikal tuh pengennya praktis cepet, udah kita isu aja, begitu dicek sama atasan suruh bolak-balik cek lagi, ini kamu apa, ini kamu nggak baca ini terms conditionnya, ini kamu nggak. Nah di situ awal-awal saya pindah ke procurement tuh saya cukup merasa stresnya. Iya. Benar. Dan itu yang jadi most complex skillnya si procurement, Pak Kak Bevi. Dia tahu semuanya, gitu. Dia sampai ya kalau memang dia memang suka belajar, suka suka serakah akan ilmu gitu ya. Sesuatu yang itu nanti dia akan jadi skill yang benar-benar bisa kompleks dan ke semua departemen yang ada di perusahaan tersebut, karena terkait semua ke purchasing sampai dengan ke legalnya, aturan gimana kontrak manajemen dengan supplier diteliti tuh, audit dulu. Kalau bahasa saya ada tensi ya. Jadi sebelum vendor assessment itu ada tensi, ada kompetensinya, ada kapasitinya, ada semuanya, ada CC yang ada 10 itu. Tuh benar-benar supaya ngambil vendor nggak seperti beli kucing dalam karung. Nah itu teliti banget, klausa demi klausa, barangnya apa, negonya gimana, price period adjustment-nya harus berapa bulan sekali, terus kemudian susunannya, hak dan kewajibannya, harga-harganya, aduh, pusing, bener sampai muntah, bener. Dan pertama kali sampai tadi siapa yang mau pakai matanya pakai masker timun tadi, karena melototin kontraknya, agreement-nya gimana dibaca ya. Iya benar. Kok ada masalah ke klausa mana yang nyasarnya ini? Iya. Kalau sekarang kan kita langsung poin kan ke waranti, kemudian ke. Nah, benar. Kalau dulu kan kita nggak ngerti, ini panjang amat, kadang kan malas baca, udah begitu ada masalah kamu nggak baca ini ada, waduh di situ kan. Aduh. Benar. Thank you Kak Bevi. Mbak Dani tadi udah raise hand. Monggo Mbak Dani. Ada tambahan Kak Bevi? Oh iya, sedikit aja. Dan sebelumnya saat saya dari teknikal itu pindah ke procurement tuh banyak teman yang menyesalkan, katanya kamu tuh di teknikal itu mudah untuk pindah-pindah kerja, karena kan memang teknikal kan gampang kan, kita peluangnya banyak. Kemudian nanti mau cari kerja kemana? Ternyata begitu saya pindah ke procurement, ternyata dunia itu luas ya. Jadi procurement pun peluangnya juga banyak sekali, nggak sesempit yang kita pikirkan. Itu aja sih. Yes. Luar biasa, mantap. Yes. Mbak Dani, monggo. Ya Pak Tama, sorry saya close cam ini lagi. Kalau malam males pakai jilbab saya. Okay. Tapi kelincinya nggak pakai jilbab, Mbak Dani. Nggak apa-apa. Oh, iya. Nggak apa-apa. Pak Tama, jadi saya juga ngerasain deritanya Pak Bevi nih. Kita orang teknikal, tapi beliau masih lumayan, beliau yang jalanin. Kalau saya bantu develop mereka, jadi ikut pusingnya juga. Oke. Jadi yang saya lihat dari procurement ini, isu-isu yang dia cukup penting atau challenge yang dia hadapi itu
saya bisa coba rangkum tadi dari yang Pak Tama sampaikan, seperti risk mitigation, kemudian dark purchasing itu apalagi, kemudian kurangnya transparansi kadang, juga kaitannya dengan data yang kurang akurat, lalu ketidakmampuan mengikuti teknologi yang sudah diterapkan, dan yang terakhir itu adalah masalah dengan supplier tentunya. Jadi kadang mereka sudah bekerja dengan baik, ujung-ujungnya dicurigai atau hal-hal yang arahnya ke sana. Jadi deritanya ya cukup lumayan. Cukup banyak. Dan yang saya mau tanya nih Pak Tama, jadi yang sedang kita coba itu buat semacam KPI di kaitannya dengan procurement, saya mau tanya, apa sih yang diprioritaskan dari beberapa KPI procurement yang sangat banyak? Yang sedang kita upayakan adalah seperti compliance rate, ya. Kemudian supplier defect rate-nya, lalu keakuratan antara PO dan invoice, kadang kita jadikan itu penilaian juga. Kemudian rate of emergency purchase, itu yang kadang sering pengeluaran yang tidak seharusnya. Kemudian supplier lead time, lalu cycle time dari PO masing-masing. Kemudian tadi cukup penting juga kaitannya dengan ketersediaan vendor, lalu cost yang dikeluarkan di setiap invoice dan PO, bahkan sampai ke procurement ROI dan benefit juga kaitannya dengan harga yang kompetitif itu. Nah, pengalamannya Pak Tama, dari sekian KPI itu kan kadang kita harus yang mana yang kita prioritaskan. Itu biasanya yang mana tuh Pak Tama? Thank you Pak Tama. Karena itu cukup, karena kalau kita nggak buat prioritasnya, deritanya nggak akan berakhir itu Pak Tama. Benar. Iya. Thank you Pak Tama. Sama-sama. Jadi nanti kalau dari KPI sendiri, KPI itu yang menjadi acuan adalah, kalau turunannya adalah, yang pertama adalah dari awal visinya dulu, visi perusahaan dulu, terus kemudian misi-misinya perusahaan itu, terus bagaimana strategic do-nya si direksi di masing-masing direktorat itu mau seperti apa, baru dari situ akan turun. Kalau misalkan mau lebih simpel, pakai balance scorecard yang 4 itu ya, dari keuangan, learning and growth, terus kemudian operation, satu lagi apa saya lupa, satu lagi apa, ada 4 itu. Lah, turunan itulah yang diharapkan suatu perusahaan itu KPI-nya itu tidak silo. Maksudnya silo begini, tadi Mbak Dani, kadang-kadang ada sorry ya, saya pun juga pernah nemuin perusahaan itu KPI-nya sampai 70, satu departemen 70 KPI. Itu kalau mau dibikin persentase 70 dari 100%, berarti itu satu KPI itu cuman 1,5% bobotnya. Ya. Setelah saya lihat 70 KPI itu, ternyata apa? Itu adalah 70 proses, 70 works instruction-nya purchasing. Itu dibikin KPI. Oke. Jadi, lalu KPI itu apa gitu kan ya? Jadi KPI itu apa? Apakah KPI itu menjadi suatu evaluasi proses atau evaluasi yang langsung menunjang ke balance scorecard atau visi misinya perusahaan? Seperti itu. Jadi kalau mau dibilang prioritas yang mana Pak Andra, bisa lihat dari core bisnisnya masing-masing. Tapi kalau mau yang standar yang sudah pasti, kita mau proses karena purchasing itulah sesuatu yang terkait dengan administrasi. Administrasi itu yang dibutuhkan customer adalah administrasi yang cepat dan akurat. Ya. Kalau cepat, kaitannya adalah dengan lead time. Dari PR terbit menjadi PO itu berapa?
Oke. Dari PO menjadi itu apa namanya GR atau good receive itu berapa waktunya? Pertama itu kalau mau yang standar gitu ya. Terus kemudian akurat. Akurat ini bagaimana? Bagaimana kesesuaian antara daripada saat dia PR ada perkiraan harga, kemudian ada quotation, kemudian ada PO dan ada invoice. Bagaimana routingnya? Seperti itu. Kalau ternyata dari situ ada perbedaannya apakah turun atau naik. Lah hubungannya dengan nanti ada KPI lagi yaitu mengenai cost. Cost-nya juga ada dua. Bagaimana purchasing menjadi filtering budget untuk pengatur budget masing-masing cost center nanti yang akan didampingi oleh accounting. Kemudian yang kedua adalah bagaimana purchasing ini harus membelajarkan keuangan perusahaan yang ditakar oleh seorang CFO. Oke, saya harus mengeluarkan untuk kebutuhan inventory itu sekian persen. Non-inventory sekian persen. Itu yang dicapai. Itu jadikan KPI. Lah, dari situ Bu Dani harus ngobrolnya harus ke top management maunya seperti apa untuk biar KPI ini benar-benar nusuk gitu. KPI yang banyak tuh sporadis dan masif, tapi ternyata nggak ada satu atau dua KPI yang nyasar ke visi misi perusahaan. Hal yang ya, jadi kita ngurusin KPI yang 70 yang ternyata serasa benar-benar receh dan itu nggak bisa kelihatan untuk menjadi apa namanya sesuatu yang berharga di mata perusahaan. Seperti itu. Gitu Mbak Dani. Oke, Ya. berarti lebih ke flow-nya lah ya Pak ya. Betul. Flow-nya seperti apa? Apakah ini relate atau align sama bisnisnya gitu kan? Jangan sampai kita ngukur-ngukur misalkan, oke, kalau yang ROA itu ya. Tapi lihat itu apakah menjadi KPI atau hanya sebatas reporting and evaluation? Beda ya. Beda. Lebih Kalau monitoring KPI sih harusnya mereka. yes, benar. Itu setuju. KPI itu kan performance-nya. Iya. Iya kan? Tapi kalau sekedar monitoring, yes, emang itu harus dimonitoring. Dimonitoring, kontrol, kalau bisa kontrol, kemudian dievaluasi dan direport. Gitu. Gitu ya. Thank you. Oke. Yuk, saya kalau nggak ada yang resen, saya mau nembak Mas Rian sebagai seorang procurement. Pak Rian cerita dong. Pak Rian yang kemarin masalah cost reduction. Ya. Nah, ini nih. Biasanya kalau cost reduction, tadi Mbak Dani juga udah jabarin semuanya. Makanya saya cuma satu kalimat aja. Tadi ya, ada black purchase, ada tadi mengenai fraud ya. Apapun itu, terus nggak akurat price-nya, nggak akurat spek-nya, mungkin karena ada tertentu, jadi akhirnya di sasaran tembak untuk kecurigaan. Kalau di saya, jadi di slide saya itu ada satu, integrity is number one. Itu juga deritanya purchasing. Mau nggak mau integrity-nya nomor satu. Mas Rian, monggo. Derita purchasing ya? Yes. Deritanya cuma satu sih, kalau PO-nya nggak di-approve, Pak. Kan ujung-ujungnya itu ya. Jadi kalau udah nego segala macam ujung-ujungnya PO-nya nggak di-approve, menurut saya itu yang paling menderita sih, kalau menurut saya. Ya. Tapi gini lah, jadi purchasing itu nggak harus ke vendor, tapi harus ke internal juga. Jadi ya tadi benar dibilang harus paham proses, itu harus paham semua dari finance, dari legal, dari produksi, quality. Karena kadang ya agak tricky juga kalau kita nggak tahu cara kerjanya mereka, atau nggak tahu misalnya nggak tahu standar quality, nggak tahu lead time dan lain sebagainya, ya yang ada di bodoh-bodohin internal aja, minta cepat, padahal sebenarnya prosesnya nggak ada tahapan-tahapannya gitu kan. Mereka mungkin harus bikin schedule,
Tapi kok tiba-tiba main potong kompas gitu kan? Ya itu Ya. sih. Jadi saya juga saya backgroundnya orang teknik. Jadi awal terjun di gudang, terus purchasing, banyak banyak bidang lah yang udah dilewatin. Jadi ya itu melengkapi untuk seorang procurement yang baik kalau menurut saya. Ya. Tapi ya ujung-ujungnya itu paling menderita kalau PO-nya nggak di-approve. Iya, iya, iya. Karena satu lagi teman-teman ya, purchasing itu kan apa namanya? Ya masih banyak sih, masih banyak yang belum tahu kenapa kok ada dua nama, procurement sama purchasing. Ya saya akan coba bedakan sedikit gitu kan, apa itu Pak purchasing Tama, atau apa itu procurement. Ya, Pak Tama, monggo. tahan dulu, kita foto dulu, ya kan? Oh, oke. Nah, setelah kita Siap. foto, baru Pak Tama jelasin procurement sama purchasing itu apa bedanya sih? Jujur saya pun masih bingung lah. Itu bedanya apa sih? Iya, iya, Ya, iya, iya. benar Iya. nggak? Iya, yuk kita foto dulu. Seperti biasa ya, Pak. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Ini sekilas aja. Sebenarnya boleh dibilang purchasing sama procurement juga bilang ada yang sama, ada yang beda gitu kan ya. Saya termasuk kubu yang membedakan itu. Terserah teman, kita nggak berdebat mengenai ini, tapi setidaknya izinkan saya untuk menyampaikan pendapat saya bahwa procurement itu apa, purchasing itu apa gitu. Dari keilmuan saya yang saya dapat dan juga dari sisi best practice-nya saya gitu di beberapa perusahaan. Yang pertama adalah purchasing itu lebih hanya sekedar day to day activity. Apa? Biasanya terkenal tagline-nya adalah P2P. Purchase to pay. Purchase to pay. Jadi dia pengurusin semua administrasi dari pembelian sampai dengan pembayaran. Dalam hal ini pembayaran ini hanya sebatas sampai ke output dokumennya adalah payment request atau permintaan pembayaran yang ditujukan kepada finance. Seperti itu. Purchase to pay. Dan tagline yang kedua adalah no PO, no pay. Begitu. Nggak ada PO, nggak dibayar. Gitu. Bahkan sampai dengan payment request, kalau finance yang ketat dan purchasing yang ketat, itu benar-benar payment request-nya dokumen-dokumennya sangat lengkap. Serah terima barangnya, terus kemudian PO-nya, quotation-nya, nomor PR-nya, sesuaikan sama PO-nya, sama atau enggak, terus kemudian invoice-nya, faktur pajak, dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus procurement apa? Kalau purchasing tadi adalah day-to-day activity, dan itu lebih ke transaksi keuangan, procurement lebih ke arah pengadaan. Purchasing itu pembelian. Beda ya. Kalau teman-teman membayangkan kalimat kata pembelian dan pengadaan, itu seperti seakan-akan pengadaan itu lebih besar cakupannya, lebih general daripada pembelian. Gua mau beli rokok, gitu, beli doang. Kalau gua mau pengadaan rokok, itu konteksnya kayak lebih general dan lebih strategik. Apa? Harus dilihat dulu, gua mau beli rokok apa, beli di toko mana, terus kemudian keuangan gua berapa. Gua ke toko itu, gua harus naik apa, gitu. Semua pengadaan itu, terus gua mau belinya stok atau enggak, pengadaannya stok atau nyetok atau enggak, atau hanya dipakai aja. Nah, itu procurement, lebih ke strategik. Nah, terus kemudian yang inti adalah purchasing itu biasanya ngelihatnya adalah price, harga. Karena saking terdogmanya dengan tadi ya Mbak Dani dia bilang cost gitu. Harga itu adalah segalanya, murah gitu ya. Sampai ada namanya cost reduction, itu dipaksakan ke purchasing atau procurement. Jadi akhirnya procurement punya dogma adalah paradigmanya adalah fokusnya ke price. Tapi itu akhirnya diluruskan oleh procurement yang secara general fokusnya ke value, ke nilai gitu. Bedanya apa Pak, price sama nilai gitu?
Kalau nilai itu dilihat dari sisi-sisi yang lain, nggak cuma dari sekedar harga. Ada efisiensi atau efektivitas dari enabler-enabler yang lain yang membuat value itu terasa jadi optimal. Seperti itu. Terus kemudian purchasing adalah bagian dari procurement, sedangkan procurement adalah bagian dari supply chain. Seperti itu. Jadi konteksnya seperti itu. Tadi kalau purchasing P2P, P2P, purchase to pay, sedangkan procurement itu siklusnya lebih panjang. Siklus general cuma 3, define, terus kemudian proses, kemudian yang terakhir adalah result. 3. Tapi untuk mendefine ini banyak banget. Mendefinisikan itu usernya maunya apa, setelah ketemu kemudian assessment vendornya bagaimana, baru setelah itu adalah kontrak manajemennya bagaimana, setelah ketemu kontrak, udah ketemu vendornya, baru itu urusan si purchasing untuk melakukan menerbitkan PO sampai dengan payment request. Setelah itu, masuk ke siklus procurement-nya lagi adalah gimana dia harus punya database supplier, database recording semua aktivitas supplier, sampai dengan evaluasi. Nah, gitu. Jadi itu kompleks, procurement nama seperti itu, purchasing ya seperti itulah. Cerita yang tadi kita bahas adalah lebih ke general, yang lebih cakupannya besar adalah procurement, karena melibatkan dengan vendor juga. Vendor manajemen juga yang mencari, yang membuat kontraknya seperti apa, dan memastikan bahwa vendor ini bukan kucing dalam karung, tinggal harus dievaluasi apakah benar pemilihan supplier yang kemarin itu dilakukan, apakah kita mau supplier ini mau go or no go, lanjut atau putus, itu dari vendor manajemen. Itu makanya vendor manajemen, makanya struktur organisasi yang biasa saya terapkan di beberapa perusahaan, procurement, di bawahnya ada 2 minimal, yaitu vendor management dan purchasing atau buyer, begitu. Yang punya 2 fungsi, yang dalam 2 fungsi ini siklusnya adalah siklus procurement. Seperti itu. Ya, ini bukan pelatihan, ini kita podcast, lebih ke arah curhat. Ya, jadi itu sekilas aja supaya teman-teman tahu bahwa yang tadi fraud itu biasanya terjadi di situ. Makanya biasanya untuk menjaga, karena procurement ini menjadi the guardian of the company, tidak sedikit procurement itu masuk ke dalam direktorat finance, direktorat keuangan, di bawah CFO. Gitu. Supaya apa? Supaya 2 ini antara FAT dan Finance Accounting Tax dan juga procurement itu bisa saling menguatkan gitu. Tapi juga akan menjadi titik balik kalau ternyata 2 ini sama-sama konsolidasi untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Makin kuat juga. Karena semakin menguatkan si purchasing atau procurement ini ingin melakukan sesuatu yang tidak benar, karena dalam satu direktorat, jadi akhirnya apa? Yang finance-nya ini jadi merasa, ya udahlah ya sama-sama yuk, gitu. Toh kita sama-sama ke direktorat yang sama, gitu. Ada seperti itu untuk menguatkan, tetapi menjadi lubang juga untuk bisa malah saling menyesatkan, gitu. Tapi dan juga tidak sedikit juga yang dipisahkan. Si procurement ini kalau memang dalam konteks yang bisnis yang sangat kompleks, itu biasanya punya direktorat sendiri, yaitu CPO, Chief Procurement Officer. Dia berdiri sendiri, tegak sendiri. Dan dia yang align, jalan selaras dengan CFO. Benar-benar sama direktorat keuangan. Seperti itu. Ada yang masuknya ke operation, ada yang masuknya memang ke CSCO. Apa CSCO? Chief Supply Chain Officer, ada seperti itu, masuk juga ke sana. Kalau saya lebih menganut jalan selaras dengan finance accounting, tetapi tidak dalam satu direktorat. Kalau saya, gitu, supaya bisa saling mengevaluasi, supaya bisa saling memonitor.
bahwa ini melakukan sesuatu, finance-nya bisa menjaga. Pada ini sudah melakukan yang benar, ternyata finance-nya yang salah, ini yang bisa nanti jadi memonitoring, mengontrol juga. Jadi sama-sama saling backup. Karena dalam direktorat yang berbeda. Jadi punya bargaining power yang sama. Seperti itu. Dan tidak punya kepentingan yang kepentingan yang sama juga. Maksudnya kepentingan organisasi ya, bukan kepentingan perusahaan, tapi organisasi masing-masing. Tapi kok jadi satu, udah klop. Gitu. Ya, itu jadi paling basah, ya, gitu. Dan jadi dilema, pasti. Dan dilema, ya ini, out of context juga, ya teman-teman. Secara fraud, saya pernah ngalamin juga gitu. Pernah benar-benar pernah itu mah pastilah. Pasti ada sogokan, ada uang-uang begitu ya. Dan tapi yang paling nikmat adalah pada saat kita, ini trik aja ya buat teman-teman ya. Saya dulu pernah harus pengadaan 400 sampai 500 ton material, dan pada saat itu soalnya supplier itu yang bisa supply sebanyak itu. Dan kehadiran saya bagi kuenya menjadi 3 supplier. Gitu. Supplier terbaik, saya bagi kuenya supaya kita punya banyak kaki. Kalau ada masalah, kita bisa nggak tergantung dengan 1 kaki. 3-tiganya ternyata bisnis mereka, dan memang bisnis mereka itu memang kental dengan amplop. Bisnis mereka, ya, saya nggak akan bilang perusahaannya apa, perusahaan saya di mana, saya nggak bilang. 3-tiganya memang secara bisnis, suppliernya ya, bukan industri desain sampai kerja ya. Bisnisnya 3 orang ini, tiga perusahaan ini, memang kental dengan adanya amplop. Amplopnya bisa berupa tagihan yang sudah dimarkup, yang dipakai, yang nanti itu akan balik lagi ke si purchasing-nya. Gitu. Bayangin 500 ton, saya disuruh ambil porsi 500 perak per kilo. Coba dihitung deh. Dikit. Sebulan Pertama. sedikit 500 perak, Pak. Sekilo, bener. Kali 500 Pak, tonnya itu 500 ton, Pak. 500 ton sebulan. 500 ton sebulan. 500 ton 250 juta ya sebulan. Yes. 250 juta. Sikat dong. Sikat. Gaji. Maaf itu. Karena waktu yang satu supplier itu, Pak Yudi, Pak Aje, dia begitu. Dan saya nggak tahu bisnis mereka ternyata memang begitu. Saya cari supplier yang lain. Pakai tensi. Cari biar nggak kucing dalam karung. Ternyata kelewat juga. Ternyata memang bisnisnya seperti itu mereka semua. Gitu. Jadi saya benar-benar cari yang memang qualified. Tek. Oh, dapat nih 2. Jadi 3. Porsi kue yang 500 bagi 3. Gitu. Supply rasionya diatur semakin rupa. Nah, ternyata 3-tiganya begitu. Pak, 500 perak buat Bapak. Kita naikin. Gitu. Nanti Bapak tahu-tahu dapat rekening sekian. Loh, ya udah. Tahu nggak teman-teman? Saya iyakan. Bener serius. Saya iyakan. Oke Pak, saya terima angka segitu. Tapi menjadi diskonnya untuk perusahaan. Bapak ngasih 250 juta ke saya, silahkan, tetapi masukkan ke rekening perusahaan. Kan berarti mereka memang sudah menyiapkan harga yang sudah lebih, benar kan? Ya. Sekian perak untuk saya dan sekian sisanya untuk perusahaan. Ya udah, nggak apa, diskonkan saja. Berarti Bapak memang untuk perusahaan saya adalah sekian. Setelah dikurangi 500, anggap aja diskon Pak, 250. Dan akhirnya
dengan amat sangat terpaksa karena emang volumenya saya besar. Mereka mengiyakan dan akhirnya saya mendapatkan reward dari perusahaan karena cost reduction. Resmi kalau itu, ya kan? Itu resmi. Itu resmi. Jadi resmi. Dan dari saat itu metode yang saya pakai kalau emang mereka melalui jalur yang seperti itu. Ini cerita juga ya, gitu. Apapun, apalagi project yang rekanannya dengan BUMN tertentu, gitu kan. Begini, Pak, udah Pak. Kalau saya tender masuk mau berapa Pak? 10, 30, 20 sampai 30% dari harga tender masuk ke Bapak. Oh, oke. Saya jadiin ya. Oke, jadiin. Tapi emang secara dokumen berkasnya udah bagus. Historicalnya bagus, tendernya bagus gitu kan, maksudnya secara prosesnya bagus, historicalnya bagus, ya tensinya tadi bagus gitu kan, 10C-nya tuh bagus. Ya saya pilih ke vendor tersebut, project. Pilih. Dan akhirnya mereka bilang, Pak mau dikirim kemana Pak? Uangnya Pak. Saya kasih 25% Pak. Oh oke. Saya kasih Pak, rekening saya Pak. Saya kasih rekening perusahaan. Rekening perusahaan. Loh, lah ya udah. Masukkan diskon Pak. Loh nggak bisa Pak Tama. Ini buat Pak Tama. Ya udah, kalau emang buat saya mau saya hibahkan ke perusahaan kok Pak. Cakep. Diskon 25% dari tender project 700 juta. 25% diskon. Cut. Turun. Jadi cuman 500 sekian juta. Nah, jadi akhirnya kita dianggap, kita benar-benar dilihat oleh perusahaan bahwa purchasing memang bisa menjadi cost reduction tadi. Walaupun atas quotation ya. Quotationnya sekian, tapi ternyata pada saat kita mau PO, kita cantumkan diskon sekian masuk. Gitu. Masuk ke cost reduction, cost saving, apapun itu namanya. Begitu. Nah, bagi teman-teman itu trik ya. Trik, terima dulu aja nggak apa-apa. Terima. Tapi nanti pas saat udah mau PO gitu ya. Biasanya mereka DP itu. DP, nah baru Pak DP-nya korting, diskon ke perusahaan, kena dia. Tapi tetap cari ya teman-teman ya, tetap cari vendor yang memang berkualitas gitu. Untuk jangan ngejar diskonnya, taunya vendornya vendor yang abal-abal juga, ya repot. Kan gitu. Itu sih dari saya tips and trick ya. Seperti Takutnya itu. kebablasan Pak Tama. Biasanya bablasan Pak. Karena kan awalnya kan ngomong iya gitu kan. Setelah ngeliatin iya, angkanya, aduh. Wah. Wah kan. Lah, Ya kan gitu tuh. ini nih. Lah kok 250 juta per bulan itu loh Pak. Ya Kan CEO itu kan, lah. nah. CEO. Reward-nya juga nggak sebesar itu, tetapi kan setidaknya ada makna, ada kepuasan tersendiri kita. Iya. Betul. Kepuasan tersendiri. Resmi lah, lagian kan resmi kalau itu kan pemberian dari perusahaan ke Pak Tama gitu kan. Kalau yang satu lagi kan ya bisa dikatakan manipulasi lah. Iya kan. Gitu. Tapi memang yang begitu-gitu apalagi di project memang begitu sih Pak Tama. Oh banyak Pak. Saya pernah di Kalimantan itu, setiap ini di toko-toko Kalimantan nih, nggak tahu kalau sampai sekarang. Jadi kalau belanja apa-apa tuh selalu ditanyain, Pak mau di markup berapa? Berapa? Ya, betul. Itu nggak perlu diomongin. Jadi dia langsung menawarkan, gitu loh. Yeah. Semua spare part apapun, itu. Jadi udah kebayang lah, namanya lahan begitu, apalagi di Indonesia kita kan. Yes. Nggak jauh dengan uang-uang yang seperti itu. Ya, itu pelicin ya. Pelicin. Kalau saya dulu pernah itu Pak Tama. Kenapa? BBM, solar. Oh, solar itu apa industri lagi? 2009 ya kalau nggak salah saya di Kalimantan itu. Solar industri itu udah 17.000 per liter. Ternyata setiap pengiriman dari dari Pertamina ke kita, ke pangkalan BBM itu 30 tonanan.
itu ternyata pasti ada lebih 2 ton, 3 ton itu pasti lebih. Itu. Kalau saya malah Ya, ya, ya. nangkepin kepala pangkalan BBM-nya. Gara-gara mencuri itu. Ternyata dia udah sering. Iya, iya, Karena iya. kebetulan sering ke lapangan ya kan. Ngeliatin kan wajib kontrol lah tangki-tangki itu kan. Tangki itu masih ada. Saya inget banget masih ada. Kok tapi udah dipindahin, selangnya udah dipindahin. Untuk meteran itu dipindahin. Saya tanya ke tim dia, "Lah ini dipindahin apa udah habis?" "Belum Pak." "Loh kok belum, udah dipindahin?" Diperintahkan sama kepala pangkalan BBM-nya. Kan di atasnya pakai segel, udah lepas segelnya, cek pakai mistar yang panjang yang penggaris. Itu ternyata masih ada kurang lebih 10 sampai 15 cm. Oh, lumayan. Iya. Nah, saya balik ke mes, panggil humas, saya infokan, kelihatan pangkalan BBM mau dikuras deh, saya bilang. Coba cek ke timnya. Dari jam 4 sore sampai jam 6 sore itu. Benar, saat jam 6 sore diinfokan sama timnya, lagi dikuras. Yang nguras dia sendiri lagi, kepala pangkalan BBM-nya. Kita gerebek 1,5 tahun. 1,5 tahun, dan di situ baru ketahuan bahwa setiap pengiriman itu ada kelebihan. Ada lebih. Ada lebih. Itu kalau kita melihat sih ya bukan mencuri sih ya. Kalau mencuri kan dalam 30 ton dia ambil dari 30 ton tersebut. Kalau ini memang ada kelebihan. Itu 1,5 tahun. Mantap. Sejarah. Itu padahal 1 liternya 17.000. 17.000. Kalau di Kalimantan jual 15.000 itu udah banyak banget yang mau beli. Oh iya lah. Oh, Industri. karena kan kalau di sana kan transportasinya kan menggunakan klotok sebutannya. Pakai mesin solar diesel. semua. Itu solar semua. Yes. Gitu. Jadi memang ya duit semua sih, putarannya kenceng itu. Nah, Kenceng benar banget. Ini Gitu. juga yang tadi kan kemarin kita ke Sunshine Cafe and Resto ini ada Mas Fahad juga nih. Dia procurement juga. Mas Fahad. Ceritakan ceritamu, Mas. Iya. Ceritanya Mas Fahad sebagai procurement. Gitu. Mas Fahad kerja di Galangan, di Cilegon kalau nggak salah. Ya, Mas Fahad ya. Untuk saat ini saya bekerja di bidang shipyard ya Pak, di Galangan. Ya sebelumnya saya bekerja di salah satu produsen esensial oil. Salah satu produsen esensial. Ini salah satu salah satu kelebihan mungkin atau salah satu pemacu kenapa saya ingin masuk ke procurement. Sebelumnya kan memang saya background-nya di IT, tapi kenapa saya ingin masuk procurement? Karena saya banyak belajar, saya bisa banyak belajar. Apalagi, yaitu tadi bidangnya beda, bidang bisnisnya beda. Kita jadi banyak belajar tentang banyak hal lah ya Pak ya, terkait proses bisnis itu. Dan terkait derita procurement ya Pak ya, tadi saya sudah chat juga. Tadi saya sudah chat juga, ini saya pikir derita tiada tara ini. Yang saya rasain itu adalah oleh user kita dikejar-kejar barang, oleh vendor kita dikejar-kejar hutang. Wah, itu derita tiada tara itu, Pak. Iya, benar. Karena ya kita sebagai sebagai karyawan di perusahaan ya, kita harus menjalankan job desk kita. Apa yang diminta oleh user ya harus kita cepat sediakan. Tapi di satu sisi kita sebagai procurement pun kita tidak seperti beli barang ke gelodok putus beli barang gitu ya Pak ya. Tapi ya kita juga
harus menjaga hubungan baik itu dengan vendor gitu. Dan Yes. salah satunya Yes. ya dari perusahaan pun harus lancar lah bayarnya. Nah dari situ kita procurement itu ya sebisa mungkin harus bisa menjaga itu Pak, menjaga apa ketersediaan barang ke user dan menjaga gimana caranya pembayaran ke vendor itu lancar. Nah makanya kadang procurement itu harus punya hubungan baik juga dengan finance Pak. Itu yang Yes. saya harus itu kan. Karena ya itu kalau procurement dengan finance itu tidak bisa solid, wah itu susahnya minta ampun Pak. Minta bayarnya aja susah. Jadi gimana caranya ya procurement harus bisa paling solid lah, paling kerjasama dengan apa namanya. Yes. Terus terkait tadi apa ya, terkait fraud. Nah itu bagi saya itu derita juga Pak, fraud itu Pak. Deritanya adalah, waduh ini terkait pergolakan batin Pak, iman. Waduh, susahnya minta ampun. Tapi betul Pak, kalau kita bisa berpikir jernih ya Pak ya, kalau kita bisa berpikir jernih, memang ya kita tidak bisa menutup mata dengan hal-hal yang seperti itu. Saya ketika pertama masuk masuk dunia procurement, wah itu kagetnya minta ampun Pak. Oh ternyata di procurement itu seperti ini gitu loh. Bahkan dulu saya pernah belanja ke Glodok Pak, belanja ke Glodok sampai si penjualnya itu langsung bilang gitu, ini berapa yang mau ditulis di notanya. Waduh, kagetnya kok bisa ada ucapan seperti itu. Oh mungkin sebelumnya sudah biasa mungkin ya. Tapi ya karena saya baru gitu, saya baru tahu ternyata ada seperti itu. Oh ya sudah, tulis sesuai aslinya saja. Saya ya udah seperti itu. Makanya terkait fraud itu, waduh, itu derita juga Pak. Karena ya itu pergolakan batin Pak. Benar. Ya, teman-teman, benar ya. Kita Ya, nggak bisa menutup memang ada harus seperti kuat iman ya. betul tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ya tadi Ya, betul Pak, kalau kita mungkin bisa berpikir jernih, ya integritas kita terhadap perusahaan juga tinggi, itu bisa jadi strategi untuk saving cost juga tuh Pak. Itu yang Yes. Yes. yang saya pernah rasakan juga seperti itu. Ya saya sempat ada ditawarkan tadi seperti yang Pak Tama bilang, dan ya karena mungkin dulu saya masih polos gitu ya Pak, saya tetap info ke manajer saya report Pak ada supplier seperti ini. Ya tetap saya diskusi. Oh ya sudah, kita dan alhamdulillah dari manajer pun tetap berpikiran baik, kita jadikan itu strategi, dan akhirnya ya saya minta itu dijadikan diskon untuk next order selanjutnya. Jadi ketika untuk pembelian selanjutnya itu dijadikan diskon itu Pak, dijadikan potongan harga. Nah itu salah satu bisa jadi strategi untuk saving cost juga itu Pak. Ya, jadi yang di procurement harus sering putar otak ya Pak ya, harus punya strategi banyak gitu. Itu yang yang saya alami sampai sekarang gitu Pak. Seperti itu Pak. Ya. Sip. Mbak Dani dari tadi kayaknya mau angkat itu raise hand. Ya, ada mau sharing terkait fraud juga nih. Jadi kalau saya pengalaman pribadi itu dia ada beberapa vendor yang sangat getol gitu. Dari mulai yang satu tentang uang tadi, bahkan tidak hanya uang ya. Kadang saya selalu tolak tuh biasanya. Saya tolak, minta diskon, dia getol juga, getolnya akhirnya dia apakah kasih voucher ataukah kasih hari-hari tertentu, tiba-tiba sampai bingkisan ke rumah atau di atas meja. Saya kadang sampaikan ke orang rumah bahwa kalau ada bingkisan sesuatu ke nama saya dari perusahaan, tolak. Jadi selalu seperti itu.
Bahkan sampai saya pernah keluar dari kantor, itu sampai dikejar dikasih amplop, yang ngasih itu satpam saya. Dia kasih ke saya pikir surat ya. Sampai di rumah saya baca, karena saya mau pulang. Isinya voucher. Besoknya saya suruh dia balik untuk kasih lagi. Nah, satu sisi ketika kita tolak seperti itu, yang paling saya senang adalah ketika ada hal sekecil apapun, biasanya saya sampaikan ke mereka bahwa, Pak, saya pilih Bapak karena memang kualitas Bapak. Biasanya saya seperti itu. Karena kualitas produk Bapak. Bukan karena hal lain. Biasanya saya sampaikan seperti itu. Jadi ketika ada masalah, saya easy gitu. Ketika kita minta segala sesuatu terkait produk yang kita gunakan. Dan kita nggak akan takut untuk kehilangan stok dia. Karena kita nggak ada terima apapun. Cuma kalau dia selain dapat itu, kita dapat nama yang baik ya. Jadi kadang setiap customer itu saking sukanya dengan kita, dia selalu bilang, Udan, masuk sini atau apa. Nah, jadi jangan khawatir, itu selalu ada jalan. Kadang rezeki itu nggak hanya dari situ saja, itu sih. Yes. Jadi satu sisi itu licin tapi bahaya karena bukannya cepat, malah bisa membuat lambat itu sebenarnya. Dan berbagai hal baik bisa datang ke kita nantinya. Itu sih dari saya, Pak. Ya. Itu benar itu. Benar. Kadang yang getol itu sampai kadang setiap dia pulang dari luar negeri samperin saya, taruh selalu ditolak. Lama-lama mereka kenal kita, dia tahu cara berkomunikasi dengan kita, dia akan stop pada waktunya nanti itu. Dan yang paling penting adalah kalau kita pemimpin, anggota kita lihat. Dan itu kita di depan mereka nggak akan lakukan. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa kita lakukan. Itu sih Pak Tama. Ya. Dan ini cerita juga kemarin waktu yang tadi yang Rp500 itu sampai supplier bilang begini, loh Pak, yang sebelumnya terima loh Pak. Nah loh. Terus lu bakal sakit hati lagi ketika dia bilang yang dulu tuh terima jauh lebih gede. Cuma 250 aja Bapak tolak. Yang dulu itu loh 2 kali lipat ya. Yang lucunya gini Pak, pernah dia datang ke kantor saya, udah panjang dia ngobrol nih. Saya selalu senjata saya adalah, aduh Pak, Bapak nggak tahu ya, di ruangan saya ada CCTV-nya, Pak. Ini direkam, Pak. Padahal nggak ada. Akhirnya dia nggak bisa lakukan. Udah nggak bisa apa-apa, udah. Itu. Ya pas kebetulan yang sebelum saya udah resign, gitu. Karena memang tercurigai, gitu. Akhirnya dipaksa resign. Kenapa, Mas Fat? Resign karena sudah banyak untungnya itu, Pak. Nah, banyak untung mungkin juga, gitu, mungkin juga. Lah bayangin 250 juta per bulan. Udah punya modal buat buka usaha. Enggak buka usaha. Buat buka cabang ya kan, cabang istri kedua. Modalnya udah banyak itu. Bikin pos 2 gitu. Iya. Ya itu, Bapak yang sebelumnya juga udah terima, Pak. Nah, loh. Saya bingung. Nah, ya udah. Maksudnya gini, ya bener. Kata Mbak Dani benar ya. Jangan sampai kita ada muncul hutang budi, gitu. Kemarin baru aja dapat dari mereka, terus dilalah ada masalah, gitu kan? Saat ada masalah, ini udah langsung konflik interest nih, gitu. Antara perusahaan yang nafkain kita sama si supplier yang ngasih kita sampingan, kan gitu. Langsung konflik interest tuh, gimana ini gitu kan? Kalau dilolosin kita aman sama supplier, tapi nggak aman sama perusahaan. Kalau nggak dilolosin, kita aman sama perusahaan, nggak aman sama supplier, bisa keluar. Lu kan lu udah gue kasih, kan begitu.
Nah, Nah, itu itu kita ngelihat dari tingkat resikonya dari situ. Yang pertama itu, dan yang kedua ya tunjukkan kalau memang kita procurement bukan sesuatu yang sebenarnya mudah untuk apa namanya, ya memang mudah sih cari kayak begitu, tapi kita berada di lingkungan yang memang basah, tapi jangan sampai kita basah gitu kan. Kita dilindungin sama ya tadi iman kita. Tapi iman ini ada tagline juga. Iman boleh kuat, tapi kalau jaringan lebih kuat, itu kayaknya aman, Pak. Maksudnya apa? Fraud berjamaah gitu. oh iya. Anak buahnya iya, bos-bosnya iya, sampai ke level-level direktorat iya lah. Kamu gimana lagi kalau kayak begini? Biasanya kita sendiri yang mental pertama. Misalnya kita yang mental sendiri. Biasanya gitu. kita yang mental. Kalau lingkungan udah seperti itu ya. Kalau ada seperti Dan itu, ada cerita kan? sih pertama. Jadi pernah itu sih di perusahaan tertentu lah ya, saya pernah di situ bagian invoice. Nah, jadi karena terbiasa biar lancar invoice-nya, biar cepat prosesnya, dikasihlah uang. Kan, dikasihlah uang. Pas mau lebaran ini kejadiannya, udah beberapa tahun yang lalu. Jadi nggak tahu kenapa dia lama nih ngerjainnya. Vendornya emosi. Itu langsung ngomong ke kantor, ke atasan. Lah anak, si ibu itu kan udah saya kasih uang. Kalau udah dikasih uang baru cepet, kata dia. Itu langsung dipecat orangnya sebelum lebaran. Sebelum lebaran. Itu Pecat real tidak banget. Terhormat itu. Luar biasa. Pernah kejadian itu ngeri. Ini pernah kejadian banget itu. Gitu. Tapi kalau misalkan mungkin Pak Aji juga pernah kan di accounting sama di finance ya. Maksudnya belum pernah pernah ngelakuin itu enggak sih, pernah di accounting finance. Cuman biasanya ada waktu tertentu untuk pembayaran ke supplier. Biasanya ada hari tertentu atau tanggal tertentu. Gitu ya Pak Aceh ya. Jadi untuk mengukur bahwa makanya kita ada TOP berapa hari, terus kemudian kapan payment request itu harus submit ke finance gitu kan. Biasanya yang nahan itu orang finance sambil nunggu TOP itu selesai. Jadi nggak ditahan di purchasing. Saat purchasing itu sudah dapat dokumen-dokumen yang lengkap, langsung create payment request, langsung setorin ke finance, biar finance nanti yang akan atur. Finance punya pattern tersendiri bahwa kalau TOP-nya sekian, invoice-nya masuk sekian, berarti siap hari sekian, hari ini tanggal sekian. Mereka punya pola tersendiri. Jadi si supplier pun juga kita secara procurement pada saat ditagih, Pak, ini udah 30 hari, Pak, kenapa belum cair? Saya bilang, 30 harinya Bapak ini tanggal sekian, sedangkan waktu pembayaran itu setiap tanggal sekian dan di hari ini, di hari Kamis misalkan. Oh gitu ya Pak ya, jadi enak ngomong sama supplier. Jangan sampai supplier bilang, Pak cepetin Pak. Tuh, enggak. Halo. Ya kan. Memang yang bikin kan payment request purchasing. Supaya dicepetin dokumennya, biar masuk ke finance. Tapi kalau alih-alih kita udah punya standar, prosedur, walaupun secepat apapun payment request itu masuk ke finance, tapi finance udah punya aturan tersendiri lagi gitu, buat bayarnya kapan. Betul ya Pak Aceh ya? Gitu ya? Ya betul. Jadi satu ada TOP, dua ada hari tertentu. Itu udah nggak bisa dipercepat. Yes. Ya kan? Bisa sih dipercepat, cuman kan ketahuan. Ketahuan. Ya, betul. Iya. Dan yang ketahuan nanti dari sisi accounting. Loh, kok Anda keluar tanggal yang tidak sebenarnya nggak standar gitu loh. Kenapa nih finance ngeluarin? Ada accounting di situ. Itu teman-teman. Jadi makanya benar accounting, finance, tax, sama purchasing emang harus sinergi gitu. Dan nah ini ada Kak Bevi nih. Kak Bevi kenapa? Yang di ghosting gimana Kak Bevi?
harus ada manajer procurement manager approval kalau memang mau paymentnya dipercepat kan. Ya tadi kan Betul. sudah ada prosedurnya masing-masing. Nah, saya pengen ngebahas ini yang rame di LinkedIn itu kan biasanya mereka keluhan procurement itu PHP ghosting, perlunya cepet-cepet, begitu dikirim quotation nggak ada kabar beritanya. Iya, benar. Kalau Itu dari sisi kita supplier ya, supplier itu. Kalau kita kan namanya bekerja itu kan lebih mudah kalau ada sistem ya. Jadi misalkan di tempat saya itu ada bagian seperti tadi Coach sama bilang ada vendor management. Jadi dia fokus untuk database supplier. Kalau tempat saya ada sekitar 2.500 approved vendor list, dan itu dia juga focal point untuk komunikasi ke vendor-vendor, apakah itu untuk vendor update atau vendor yang mau kasih company profile. Jadi kalau di perusahaan tempat saya itu kalau ada vendor baru, dia mesti kontak ke satu focal point di vendor management. Jadi nggak kontak langsung ke procurement ya. Dari vendor management itu nanti dia akan share infonya ke seluruh buyer. Jadi yang betul. itu mereka yang mengelola. Dan kemudian kita juga kalau yang ada sistem yang mendukung, kalau misalkan ada tender online ya. Jadi step-stepnya kan jelas, mulai dari RFQ, dari technical evaluation, commercial evaluation sampai award. Begitu kita push award, yang PO itu otomatis terkirim ke yang menang tender, dan yang bidder lain itu juga langsung terkirim notifikasi bahwa mereka nggak berhasil, bahwa mereka gagal. Ada sistem itu kan kita lebih mudah. Kalau dulu sebelum ada sistem itu kita manual, sekali launch RFQ atau price inquiry 10 atau 15 vendor setiap hari, kan kita nggak mungkin ngasih habis waktu kita cuma buat kasih tahu supplier Anda belum sukses kan, kita fokus ke yang menang vendor. Iya, benar. Dan kalau di saya lebih suka quotation itu benar-benar formal, dia ada itunya ya. Hanya ada apa namanya, benar ada suratnya gitu kan ya. Suratnya ada PDF, tanda tangan siapa, quotation. Walaupun ada quotation. Karena kadang-kadang ya ini mungkin teman-teman tahu kali ya, saya lagi ada butuh banyak tronton Wingbox saya share di mana? Di itu. Banyak yang komunikasi ke saya banyak. Tetapi yang memberikan quotation secara formal itu dihitung dari dengan jari bisa. Hanya quotation teks WA. Pak, harganya sekian. Pak, harganya sekian. Oh, modelnya begini ternyata. Nah, terus apakah harus saya screenshot menjadi quotation dalam lampiran PO? Mungkin. Kan nggak mungkin gitu. Dan itu kita hitung dengan jari gitu. Oh iya, quotation-nya sekian. Bahkan dengan apa namanya, tempatnya Pak Yudi bekerja, ya, yang akhirnya kami memilih mereka untuk jadi bisnis partnership, karena mereka juga ada quotation-nya, gitu. Ada quotation resmi, tanda tangan langsung direkturnya lagi. Selamat Pak Yudi, selamat. Mas Ivan. Ada quotation-nya, jadi ini yang saya suka gitu kan. Ada quotation resmi langsung di level direkturnya lagi tanda tangan gitu. Walaupun sebenarnya memang ada metric approval ya, kalau direktur tanda tangan itu sampai pembelian yang berapa itu kan. Tapi saya menghargai hanya dengan, mungkin kalau dihitung mungkin sekitar ya nggak nyampe 50 juta, tapi sampai direktur yang tanda tangan gitu kan. Luar biasa ini gitu kan. Ya udah gitu. Akhirnya dengan beberapa opsi yang saya compare hanya yang menggunakan quotation asli, bukan yang sekedar Pak harganya sekian, Pak harganya sekian. Nah loh, emang gue mau lampirin screenshot WA untuk bikin PO. Gitu. Ya gitu, bener Kak Bevi, kadang-kadang purchasing karena saking hektiknya, sama kayak HR pada saat udah terima banyak karyawan gitu, setelah kepilih lupa saya sama yang kita procurement sama dengan HR kan ya. HR
mencari kandidat, kita mencari barang. Dari vendor. Gitu. Sudah kolek semuanya, sudah kepilih, lupa sama yang nggak kepilih. Itu. Iya, ya, jadi ya. Oh, oke gitu. Jadi ya kalau nggak dipanggil ya ketika nggak terima, kalau dipanggil ya udah gitu kan, ngejalin bisnis gitu. Ya sama kayak SR, betul. Itu sih teman-teman. Jadi ya itulah podcast hari ini, malam ini bukan untuk teman-teman menjauhi organisasi atau divisionnya procurement, bukan. Karena kita udah kedatangan Kak Bevi juga yang expert di procurement yang ternyata betah di sana, itu kan ya. Dan sudah expert banget di situ, itu kan, dengan income yang sangat luar biasa, gitu. Dan skill masih newbie coach, belum expert. Masih newbie. Ya, kalau Kak Bevi newbie, saya kindergarten berarti ya. Saya PAUD. Gitu. Jadi ya kita nikmatin bahwa ya benar kata Kak Bevi, saya suka kalimatnya bahwa procurement itu luas. Yes, gitu. Luas. Dan metodenya sama gitu. Mau di perusahaan ini secara benang merahnya sama gitu. Sama kayak PPIC, benang merahnya sama. Gitu. Benang merahnya sama. Tapi kalau sudah ke technical, itu udah spesialis benar-benar untuk mesin tertentu gitu. Saat pindah ke technical yang lain gitu kan, itu udah belajar lagi bahwa ini ternyata begini. Tapi kalau procurement itu saya rasa saat teman-teman sudah menguasai konsepnya, mau pindah dimanapun, konsep itu akan masih bisa dijalankan di perusahaan tersebut. Saya rasa seperti itu. Bukan fraudnya dijalankan ya, tapi bukan konsep fraudnya ya, konsep secara siklus procurement yang baik dan benarnya gitu ya. Tahunya konsep fraudnya dipindahin ke perusahaan yang baru, nyari fraud yang baru. Luar biasa. Oke teman-teman, dari saya sih cukup ya, kita udah banyak ngobrol. Makasih buat teman-teman yang sudah antusias dan udah interaktif, Kak Bevi, Mas Fahad, Pak Perkasa, Mbak Dani, dan tadi ada Mas Rian ya, makasih udah interaktif banget hari ini, mantap. Dan dari saya sih cukup, dan jangan lupa minggu depan benar-benar hadiri supply chain versus logistik dari Pak Aceh, supaya teman-teman kita tahu sama-sama belajar bahwa perbedaan dasarnya apa sih dari dua makhluk ini gitu ya, supply chain dan logistik gitu. Nanti kita bahas total, nanti mungkin kita akan lebih dalam lagi bedanya logistik sama distribution apa sih, distribution dengan transportation apa sih bedanya. Itu juga sering kebolak-bolak gitu ya. Nah, nanti kita bisa belajar dengan di minggu depan di podcast ya, sama-sama di podcastnya Pak Aceh. Dari saya cukup sekian teman-teman. Dan kita nanti ada, kalau emang teman-teman berminat, kita kita sudah punya narasumber expert yang nanti akan meluangkan waktu dengan Jatayu, dan buat Jatayuers juga temanya adalah vendor management. Seperti itu. Sudah ada narasumbernya, sudah ada, nanti kita tinggal kontak dan tinggal lihat antusias dari Jatayuers apakah emang butuh untuk pembelajaran itu atau tidak. Seperti itu. Ya. Oke, saya cukup sekian podcast kali ini. Terima kasih, saya tutup. Closing statement-nya Pak Yudi atau Pak Aceh, monggo, waktu dan tempat saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aceh ini sih. Ya, mohon izin ya Pak Yudi. Oh iya siap. Jadi malam ini tuh kita belajar dari Pak Tama tuh, yaitu bagaimana menikmati bagaimana membalikkan ya. Yang saya belajar paling utama dari malam ini adalah bagaimana membalikkan situasi fraud di mana kita ada di posisi yang salah menjadi benar. Ya.
Ini triknya luar biasa loh ya. Jadi nggak ada di luar, nggak ada di luaran ini. Ya, jadi prinsipnya sih begini sebenarnya. Kalau ada vendor yang datang ke kita dan memberikan sesuatu, ya sebenarnya kan jadi gini, kita harus melihatnya sebagai mungkin ini praktek di masa lalu, ya kan? Mungkin ini adalah ya di balik kata adat ketimuran gitu ya. Pak, ini kita biasa begini kok gitu ya. Nah, ini yang bisa di-abuse oleh orang, disalahgunakan untuk keperluan pribadi. Nah, kalau kita sebagai orang yang berintegritas dengan benar, ya, kembalikanlah itu kepada perusahaan. Karena itu sebenarnya adalah hak perusahaan yang kita ambil. Ya, bahkan saya pernah ketemu beberapa supplier yang ketika kita tolak dengan baik, ya, dengan cara-cara yang kita bikin mereka mengerti, bahkan mereka berterima kasih ke kita dan ya mereka mengatakan cost of bisnisnya juga turun. Ya, karena cost of business untuk memberi, ya, jadi ada hal seperti ini loh. Misalnya Pak Tama tadi cerita ya 500 perak per kilo untuk 500 ton, ya. Jangan-jangan bukan hanya ke Pak Tama gitu, ya kan? Jangan-jangan anak buahnya Pak Tama juga dapat, gitu loh, ya kan? Siapa lagi yang dapat? Mungkin juga orang finance dapat, gitu kan? Nah, dengan kita berhentikan praktek seperti ini, ya, habit seperti ini, bukan hanya perusahaan yang untung, supplier kita pun untung. Ya, dia akan bekerja dengan kita dengan budget yang bersih, dengan budget yang ramping, nggak ada lemak-lemaknya untuk ini kasih si ini kasih si itu gitu. Ya, jadi semua pihak akan berbahagia dengan ini, ya. Dan itu kembali kepada si pelakunya, yaitu procurement-nya itu, ya kan? Ya, tapi nggak bisa dipungkiri lah, orang kalau lihat uang itu pasti matanya hijau, ya kan? Cuman bagaimana kita mengembalikan itu, ya kita tidak perlu sok suci juga ya, tapi intinya sih, kalau saya sih intinya kita mau hidup bekerja dengan tenang, ya hidupnya tenang, atau kita mau punya sesuatu uang lebih, tetapi hidup kita nggak tenang, kerjaan kita nggak tenang. Itu aja sih, that's the choice. Ya, pilihan yang kita semua boleh pilih gitu loh, ya kan? Ya, oke, thank you. Dengan ini saya tutup. Minggu depan ya jangan lupa ya, saya akan jelaskan ke teman-teman ya, bukan jelasin sih, kita diskusi lah ya. Sama kayak Pak Tama tadi, ya kan? Bedanya procurement dengan purchasing. Nah, sekarang kita dengan lingkup yang lebih luas, apa sih bedanya supply chain sama logistik ya? Jangan-jangan sama, ya kan? Nah, minggu depan kita akan bahas ya. Oke. Tetap semangat semua teman-teman, thank you ya udah hadir di podcast kita sampai malam ya, kita ketemu lagi. Yang ikut OII kita ketemu hari Selasa, yang ikut production planning kita ketemu hari Jumat ya, dan atau kita semua nanti ketemu di hari Minggu ya. Hari Minggu itu adalah WIJ sekarang ya. Hari Minggu 19.30 ada WIJ. Ada yang tahu WIJ itu apa? Waktu Indonesia Jatayu. Ya, jadi setelah 3 bulan ini kita berjalan di 19.30 hari Minggu, ya hari Minggu itu kita klaim sebagai waktunya kita. Oke, ya waktu Indonesia Jatayu, waktunya belajar. Kita ketemu minggu depan. Thank you. Oke. Terima kasih Kak BV, thank you, makasih. Sama Pak Perkasa.